Jagat Indonesia ini memungkinkan dikembangkan tanaman sayur-sayuran yang banyak bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga ditinjau dari aspek klimatologis Indonesia sangat tepat untuk dikembangkan bisnis sayuran. Di antara tanaman sayur-sayuran yang mudah dibudidayakan adalah caisim. Karena caisim ini sangat mudah dikembangkan dan banyak kalangan yang menyukai dan memanfaatkannya. Selain itu juga sangat potensial untuk komersial dan prospek sangat baik. Ditinjau dari aspek klimatologis, aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek sosial, sebutan sawi orang asing adalah mustard. Sangat mendukung sehingga memiliki kelayakan untuk diusahakan di Indonesia. Dari 317.062 km persegi luas daratan Papua, diperkirakan 128.700 km persegi merupakan tanah yang cocok untuk digunakan sebagai areal pertanian. Jenis sayur-sayuran di Papua cukup bervariasi antara lain bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, lombok, tomat, ketimun, terong, kacang panjang, petsai atau sawi, dan lain-lain. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam acara agroindustri. Nah, dalam program perdana agroindustri ini kita akan membahas tentang pengelolaan, penanaman, perawatan, sampai pada penjualan sayur sawi. Nah, sekarang ini saya berada di tempat lokasi penanaman sayur sawi, di mana tempat ini berada di samping atau di belakang pasar Yotepa Abepura. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pengelolaan sayur sawi ini, kita akan mencari petani sayur sawi. Untuk itu, pemirsa, ikuti saya. Sebutan berbagai jenis sayur yang saling berakrabat, tetapi penampilan luarnya kadang-kadang sangat berbeda, sangat disukai sebagai sayuran. Dari luar sawi seringkali mirip andewi, dan rasanya juga tidak jauh berbeda. Sawi merupakan makanan yang sehat dan merangsang kerja ginjal serta membersihkan tubuh. Tetapi penderita penyakit ginjal yang mengalami gangguan kulit gatal sebaiknya jangan makan sawi. Kali ini bersama Bapak Markus sebagai petani sayur sawi dengan pengalaman selama 4 tahun akan berbagi kepada pemirsa seluk-beluk dalam hal menanam sayur sawi. Sayur sawi sangat cocok ditanam di tanah Indonesia karena Indonesia mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca, dan tanahnya sehingga dikembangkan di Indonesia ini. Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian, pada kenyataannya hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi. Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman sawi tahan terhadap air hujan sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah penyiraman secara teratur. Berhubung dalam pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk, lebih cepat tumbuh apabila tanaman dalam suasana lembab. Akan tetapi tanaman ini juga tidak senang pada air yang menggenang. Dengan demikian, tanaman ini cocok ditanam pada akhir musim penghujan.
Tanah yang cocok untuk ditanami sawi adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Derajat keasaman tanah yang optimum untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7. Sawi hijau atau bahasa latinnya bernama Brassica campestris atau sawi bunga adalah jenis yang paling populer di kalangan penanam. Ia adalah tanaman semusim, berdaun tegak berwarna hijau tua, berukuran kurang lebih 20-25 cm, dan bunganya berwarna kuning. Batang atau petiole berbentuk kurus dan berwarna hijau. Ada sejenis lain yang dikenal oleh penanam sebagai sawi putih, mempunyai batang berwarna hijau muda yang lebih tahan terhadap kelebihan air hujan. Benih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha tani. Benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan bagus. Kebutuhan benih sawi untuk setiap hektar lahan 750 gram. Benih sawi berbentuk bulat kecil-kecil, permukaannya licin mengkilap dan agak keras. Warna kulit benih coklat kehitaman. Benih yang akan kita gunakan harus mempunyai kualitas yang baik. Seandainya beli, harus kita perhatikan lama penyimpanan, varietas, kadar air, suhu, dan tempat penyimpanannya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kemasan benih harus utuh. Kemasan yang baik adalah dengan aluminium foil. Cara membuat bibit sawi, diambil dari yang bagus. Setelah dibikin itu ditanam di pinggir, di situ sampai berbunga, baru dia ambil bibitnya. Sudah tua baru dipanen bibitnya baru dijemur sampai kering. Sudah kering mau dikupas lagi, mau dijemur kembali bijinya. Sudah dijemur bibit bijinya sampai kering, baru kita ambil ukur campur dengan pupuk kandang yang ada. Pada proses pembibitan, Bapak Markus melakukan secara bersamaan, langsung dengan pengolahan tanah untuk penanaman. Untuk ukuran bedengan pembibitan yaitu lebar 80-120 cm, tinggi bedengan 20-30 cm, dan panjangnya 1-3 meter. 2 minggu sebelum ditabur benih, bedengan pembibitan ditaburi dengan pupuk kandang, lalu ditambah 20 gram urea, 10 gram TSP, dan 7,5 gram KCl. Cara melakukan pembibitan ialah sebagai berikut. Benih ditabur lalu ditutupi tanah setebal 1-2 cm. Lalu disiram dengan sprayer, kemudian diamati 3-5 hari. Benih akan tumbuh setelah berumur 3-4 minggu sejak disemaikan, tanaman dipindah ke bedengan. Usianya sudah 3 minggu ya, sudah bisa dicabut lagi, ditanam ke ladang. Manfaat sawi sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh penyakit kepala, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan. Sedangkan kandungan yang terdapat pada sawi adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C.
Pak Markus menyewakan lahan kosong, kemudian dikelola dengan pembayaran tiap bulan Rp300.000 kepada sang pemilik lahan tersebut. Dalam pengolahan tanah secara umum, Pak Markus melakukan penggemburan dan pembuatan bedengan. Tahap-tahap penggemburan yaitu pencangkulan untuk memperbaiki struktur tanah dan sirkulasi udara, dan pemberian pupuk dasar untuk memperbaiki fisik serta kimia tanah yang akan menambah kesuburan lahan yang akan kita gunakan. Tanah yang hendak digemburkan harus dibersihkan dari bebatuan, rerumputan, semak atau pepohonan yang tumbuh. Kemudian bebas dari daerah ternaungi, karena tanaman sawi suka pada cahaya matahari secara langsung. Sedangkan kedalaman tanah yang dicangkul sedalam 20-40 cm. Pemberian pupuk organik sangat baik untuk penyiapan tanah. Sebagai contoh pemberian pupuk kandang yang baik yaitu 10 ton per hektar. Pupuk kandang diberikan saat penggemburan agar cepat merata dan bercampur dengan tanah yang akan kita gunakan. Pada proses penanaman, Bapak Markus memakai cara penanaman secara vertikultur dengan langkah sebagai berikut. Bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan panjang sesuai dengan ukuran petak tanah. Sebanyak 1,5 kg biji benih digunakan untuk sehektar. Sebelum menanam, biji benih dirawat dengan racun kulat tiram dan digaulkan dengan pasir halus atau tanah peroi. Pemeliharaan adalah yang penting, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan didapat. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Penyiraman ini tergantung pada musim. Bila musim penghujan dirasa berlebih, maka kita perlu melakukan pengurangan air. Tetapi sebaliknya, bila musim kemarau tiba, kita harus menambah air demi kecukupan tanaman sawi yang kita tanam. Seperti yang Anda lihat adalah kesediaan air dari Pak Markus. Membuat lubang sebagai bak penampung air hujan untuk digunakan pada saat kekurangan air. Tahap selanjutnya yaitu pencarangan. Pencarangan dilakukan 2 minggu setelah penanaman. Caranya dengan mencabut tanaman yang tumbuh terlalu rapat. Selanjutnya, tahap yang dilakukan adalah penyulaman. Penyulaman ialah tindakan penggantian tanaman ini dengan tanaman baru. Caranya sangat mudah, yaitu tanaman yang mati atau terserang hama atau penyakit diganti dengan tanaman yang baru. Penyiangan biasanya dilakukan 2-4 kali selama masa penanaman sawi. Disesuaikan dengan kondisi keberadaan gulma pada bedeng tanaman. Pemupukan tambahan diberikan setelah 3 minggu tanam, yaitu dengan urea 50 kg per hektar. Dapat juga dengan 1 sendok teh sekitar 25 gram dilarutkan dalam 25 liter air. Dapat disiramkan untuk 5 meter bedengan.